Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Androson yang berbagi cerita. Barusan saya nonton video Suara Rakyat yang berbicara di situ Ray Rangkuti, Irma Huta Barat, dan Adian yang sempat saya dengar. Jadi pertama, Ray Rangkuti bicara etika moral. Lalu Irma Huta Barat bicara ya pemimpin kita itu cermin rakyat. Ya rakyat kita senang dengan patronize. Ya memang rakyat yang memilih pemimpin-pemimpin yang dinasti itu. Nah, Adian mencemaskan. Ya dinasti tidak apa-apa, tapi jangan merubah undang-undang negara untuk kepentingan keluarga. Nah, ini yang dia merasa cemas. Nah, terus apa harusnya pemimpin-pemimpin kita ini kan jadi acuan moral dan etika, tapi hari ini tidak. Ya menurut Ray Rangkuti ya harusnya orang-orang yang berpendidikan tinggi segala macam menjadi orang-orang yang menyuarakan moral dan etika, tapi kenyataannya tidak pengaruh. Sebelumnya saya melihat video masalah PSN, strategi nasional PSN, proyek strategi nasional yang jumlahnya ada 200, melibatkan dana 6.000 triliun. Tapi sepertinya itu yang dicanangkan Pak Jokowi. Berarti kalau Pak Jokowi kan memang nggak mendukung jembatan Selat Sunda, jembatan persatuan. Nah, dugaan PSN ini mereka menggunakan areal-areal pesisir. Jadi memang penguasaan pantai Nusantara. Nah, cuman gerakannya diperhalus. Kalau tadinya secara kasar polisi, sekarang secara halus intimidasinya. Jadi perjuangan 25 tahun lalu Pak Adian ini memperjuangkan polisi dan TNI berpisah. Hari ini masyarakat merasa lebih baik TNI daripada polisi. Polisi ini kan harusnya mengamankan rakyat, bukan mengamankan bos. Tapi prakteknya sekarang dia mengamankan bos karena yang bayar lebih ini bos-bosnya. Kalau yang cuma dari gaji aja nggak bisa punya karir. Ya saya ngalami lah sebagai PNS gitu. Ya untuk dapat jabatan ya ada harganya. Ya pendidikan untuk jabatan juga ya ada ongkosnya gitu. Kalau biasa-biasa aja nggak bisa jadi ranking. Walaupun ranking nggak dipakai juga. Ya terus memang udah begini, memang udah pasti begini kita. Nah sekarang nih yang berebut kekuasaan ini kan di Jawa. Yang akan terjadi perpecahan di Jawa. Sementara di Nusantara terjadi penjajahan oleh Jawa. Jadi aparat-aparat ini kan
atas nama NKRI, sebetulnya dia menjajah daerah-daerah di luar Jawa. Terus kasus penembakan antara aparat sekarang marak gitu loh. Polisi nembak polisi. Karena komandannya ya di Solok itu katanya masalah emas. Masalah Sambo juga masalah uang 100 triliun di anak buahnya. Jadi tembak. Nah, ini yang terjadi sekarang ini ya kekerasan demi kekerasan kata Pak Adian nih di masyarakat. Ya kalau kata saya ya ini zamannya jahiliyahnya NKRI nih. Ya zaman jahiliyah NKRI ini ya sistem pendidikan ya udah menjadi industri pendidikan. Ya memang nggak melahirkan orang-orang yang beretika moral lagi yang diharapkan oleh Raisang Rangkuti tadi. Ya masyarakatnya juga senang dengan keadaan yang memang dinasti gitu. Dia lebih suka ikut orang yang menjajah gitu. Kalau bahasanya oke gas, gasnya untuk orang ya oke-nya aja yang tinggal rakyatnya. Jadi kita juga hari ini nggak bisa juga membahas rakyat. Dan dari zaman dahulu masalah dinasti, ketika Nabi terakhir Muhammad SAW juga ketika dia meninggal ya udah terjadi perebutan kekuasaan dinasti itu antar keluarganya. Ya orang yang berpegang kepada kitab tuh ya terkalahkan oleh ambisi kekuasaan. Dan itulah yang melahirkan agama-agama. Sebetulnya agama-agama ini di belakangnya adalah ambisi-ambisi kekuasaan. Tapi kalau petunjuk para nabi, petunjuk yang ada di kitab itu adalah untuk meminimalisir kekuasaan, kemewahan. Karena dunia ini sifatnya sementara. Ya cuman ya hari ini kerusakan yang dibikin oleh manusia ini udah jauh lebih rusak daripada yang kerusakan oleh alam. Ya jadi memang ya kalau mau ada perbaikan ya kembali untuk jujur. Ada nggak orang-orang yang jujur? Nah, orang-orang yang jujur inilah yang diharapkan mau mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi secara sungguh-sungguh. Kalau Nabi Muhammad SAW itu 5 tahun dia di Gua Hira. Ya, kalau 5 tahun ke depan nih ada orang-orang jujur yang mau mendekatkan diri dengan penciptaan, dengan kitabnya Iqra itu, mungkin ada kekuatan yang menolong untuk memperbaiki keadaan. Seperti pemuda Ashabul Kahfi juga, ya mereka harus masuk gua ketika situasi masyarakat yang nggak bisa lagi mereka ajak untuk menjadi baik. Ya kita hanya bisa berdoa hari ini, mudah-mudahan banyak orang yang bisa membersihkan diri dengan jujur, lalu mendekatkan diri dengan Rob, dengan Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ala allazi alamal bil qalam, alamal insan malam ya'lam. Ya kalau ini bisa terbangun ya nah ayat ini 2 tahun
diterima Nabi sebagai filosofi dasar untuk membangun moral pengikutnya dulu, baru diikuti dengan ayat-ayat berikutnya setelah mereka paham metode belajar kepada pencipta. Jadi bukan Nabi Muhammad yang mengajari, tapi pengikutnya sendiri yang belajar kepada pencipta, belajar kepada dirinya sendiri dengan jujur, mau mendekatkan diri kepada pencipta. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad juga cuman perantara menerima petunjuk gitu. Nah terus dalam perkembangannya justru bukan petunjuk itu yang menjadi acuan, tapi mereka mengembangkan satu cerita tentang Nabi Muhammad, itulah hadis, sama dengan proses cerita-cerita Nabi Isa telah merubah petunjuk yang ada di zaman Nabi Musa. Cerita Nabi Musa juga gitu, merubah petunjuk di zaman Nabi Musa. Nabi Isa juga cerita. Jadi Nabi Muhammad juga sekarang cerita-cerita tentang dia telah membuat petunjuk dari pencipta itu dilempar ke belakang kitab itu. Tapi itu udah diprediksi dengan ayat yang ada di dalam kitab itu. Jadi ya ke depan ya tergantung dengan ada orang yang mau bersikap jujur, mendekatkan diri kepada pencipta, dan mungkin akan mendapat kekuatan dari pencipta untuk memperbaiki keadaan, sebab cuman pencipta yang bisa merubah keadaan nih. Seperti Fir'aun itu runtuhnya oleh Nabi Musa karena dikirim bayi di sungai itu. Amerika Serikat yang anti Islam zaman George Bush, ya dikirim sperma orang Islam itu, lahir presidennya Barack Obama Hussein. Ya namanya aja udah Barack Obama Hussein. Ya masalah agama kan itu masalah administrasi, tapi masalah hati batin manusia ini kan yang berhubungan dengan pencipta itu ruhnya. Nah, itu menurut Rocky Gerung ya panggilan dirinya masing-masing, nggak tergantung agamanya. Jujur itu kan harusnya produk semua agama, cuman kenyataannya kan justru ketidakjujuran itu yang terjadi di dalam umat-umat beragam. Ya kita mudah-mudahan diampuni Tuhan. Rabbir firli wali walidayya warhamma makama rabbayani shaghira wali jamil mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimat alayya minhum wal amwat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong untuk memperbaiki diri, keluarga, bangsa, negara, dan umat manusia, dan menjaga alam semesta. Robi adil liman khala sidiki wa arifi muraja sidiki ajalim ladun kasultana nasiroh. Mudah-mudahan kita dilindungi Tuhan. Auzubillahi falaq, auzubillahi nas, malikin nas, ilahin nas. Salam dari Menara Langit, Muhammad Rasulullah yang berbagi cerita. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi.